Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, serta yang tak kalah penting kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembahasan pada pertemuan ini, kita awali pertemuan ini dengan pembacaan basmalah dan doa dengan harapan apa yang kita rencanakan mendapatkan ridho Tuhan dan bisa memberikan kebermanfaatan bagi semuanya. Uh, kita kita awali pertemuan ini dengan pembacaan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, kalau kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perencanaan pensiun. Jadi pada saat kita membahas tentang perencanaan pensiun itu kita tidak menjadi beban bagi orang lain, bagi keluarga, bahkan bagi lingkungan ya, baik dari sisi kesehatan atau keuangan. Itulah salah satu alasan penting kenapa harus ada perencanaan pensiun. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perencanaan warisan. Nah, ketika misalnya dana pensiun yang kita miliki itu tidak habis pada saat tidak habis pada saat kita sampai kita wafat misalnya, maka harta atau kekayaan kita itu akan diwariskan pada generasi-generasi selanjutnya atau pada orang-orang yang kita tinggalkan. Nah, kenapa warisan itu harus direncanakan ya? Kenapa warisan itu harus direncanakan? Masa kita sudah mau mati? Enggak, maksudnya bukan seperti itu. Karena 60% sengketa antar keluarga yang ditinggalkan itu disebabkan karena warisannya. Nah, salah satu alasan urgensi dari pentingnya perencanaan warisan itu yang pertama mungkin ya, sebelum kita masuk pada pembahasan selanjutnya kita harus mengetahui pentingnya perencanaan warisan itu. Yang pertama, lebih menjamin pembagian aset yang jelas dan adil. Jadi melalui perencanaan warisan itu bisa membantu memastikan bahwa harta yang dibagikan itu sesuai kehendak pemilik ya, atau sesuai hukum ya, jika misalnya tidak ada wasiat. Yang kedua, menghindari konflik antar ahli waris akibat interpretasi yang berbeda ya, akibat penafsiran yang berbeda antar ahli waris, akibat anggaplah misalnya, oh saya lebih tua nih, saya harus lebih banyak, oh saya kan yang merawat gitu kan. Nah, oleh karena itu harus ada perencanaan warisan. Kemudian yang kedua itu menghindari perselisihan keluarga, sebab warisan tanpa rencana yang jelas sering menimbulkan pertikaian, sering ada perebutan ya, kemudian mengakibatkan pada retaknya hubungan keluarga yang ditinggalkan atau hubungan ahli waris. Nah, ini tentunya tidak ada seorang pun yang ingin meninggalkan konflik bagi anggota keluarganya. Oleh karena itu mungkin alangkah lebih eloknya ketika warisan itu juga direncanakan. Kemudian ketika perencanaan warisan itu dilakukan akan mempercepat proses distribusi aset ya, dengan dokumen resmi misalnya seperti wasiat, trust dan lain sebagainya. Nah, itu ya, yang tak kalah penting juga melindungi ahli waris ya, yang resisten, seperti misalnya anak di bawah umur, kemudian pasangan yang tidak bekerja atau keluarga yang berkebutuhan khusus. Nah, ini biasanya harusnya tetap mendapatkan hak waris ya, walaupun terkadang nih, tapi tidak semuanya ya, disclaimer ya, terkadang orang-orang yang seperti ini kemudian dikesampingkan dalam pembagian ahli warisnya. Nah, itulah salah satu pentingnya adanya perencanaan waris ya. Oke. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita tekankan adalah hukum waris, trust dan wasiat. Jadi hukum waris itu ada hukumnya, ada landasan hukumnya. Tidak serta-merta langsung ini ya. Nah, warisan itu apa? Kalau menurut secara definisinya ya, secara definitifnya menurut Wahbah Zuhaili nih, Wahbah Zuhaili
warisan atau faraid adalah bagian dari syariat yang ditetapkan oleh Allah ya, dengan ketentuan yang tegas. Itu sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat 176. Warisan itu merupakan bagian penting dari wealth management, bukan hanya pembagian aset tapi juga memastikan keberlanjutan nilai-nilai keluarga ya. Kemudian menurut Hazairin, pakar hukum adat Indonesia, warisan itu adalah membagi harta secara adil sesuai dengan kesepakatan keluarga. Sedangkan menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, warisan itu adalah peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris. Nah, kalau dari pendapat filsuf itu Aristoteles, warisan itu sebaiknya tidak hanya dilihat dari nilai materinya, tapi juga dilihat dari nilai kehormatan dan tanggung jawab moral ya. Itu menurut Aristoteles. Nah, selanjutnya perencanaan warisan, strategi pengelolaan dan distribusi harta setelah meninggal dunia. Itu salah satu tujuannya adalah seperti yang disampaikan tadi, yaitu menghindari konflik ya. Kemudian mengoptimalkan pembagian, kemudian kalau ada kaitannya dengan negara itu, dengan pemerintah, yaitu efisiensi pajak. Nah, perencanaan warisan kenapa penting ya? Kita bandingkan nih, kalau warisan tanpa rencana itu bagaimana, dan kalau dengan perencanaan itu bagaimana. Nah, kalau tanpa perencanaan itu biasanya rawan ada sengketa, mengakibatkan sengketa keluarga. Kemudian resisten terhadap pembekuan aset. Kenapa? Karena sudah ada konflik, sehingga harus dibekukan aset ini gitu sampai pada batas waktu yang kemudian ditentukan oleh pengadilan dan lain sebagainya. Kalau dengan perencanaan itu warisan itu bisa didistribusikan sesuai ketentuan hukum dan bisa didistribusikan sesuai dengan keinginan. Oke. Selanjutnya ada landasan hukum waris di Indonesia. Landasan hukum waris itu kitab undang-undang hukum perdata atau Bagger Liquids Book ya, atau kitab undang-undang hukum perdata. Kemudian ada kompilasi hukum Islam, kemudian ada hukum adat sesuai daerah, kemudian undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak warisan. Nah, kalau dalam hukum Islam itu ada pembagian waris ya. Misalnya ada harta 600 juta, ahli warisnya terdiri dari istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Maka kalau dalam ilmu faraid ya, dalam hukum Islam itu ketika seseorang meninggal dunia dan suaminya misalnya meninggal dunia, istrinya itu dapat 1/8. Jadi kalau hartanya itu 600 juta, maka si istri dapat 75 juta. Kemudian sisa dari 600 setelah dikurangi 75 juta itu kan 525 juta yang kemudian dibagi 2/1. Duanya untuk siapa? Duanya untuk ibnun ya. Untuk ibnan ya, 2 anak laki-laki. Kemudian satunya untuk siapa? Satunya itu adalah untuk anak perempuan atau bintun kalau dalam istilah faraidnya, itu dalam istilah hukum Islamnya. Sehingga anak laki-laki yang 2 orang itu per anak laki-lakinya itu mendapatkan bagian 350 juta masing-masing. Kemudian si perempuan itu, anak-anak perempuannya itu mendapatkan 175 juta. Loh Pak, kok udah adil? Nah, ini ketentuan dalam hukum Islam itu sudah didasarkan pada salah satu ayat lidzakari mithlul hadzil unthayain ya. Nanti kita kaji ini lebih dalam. Kalau misalnya kita masih merasa kurang fair ya, ayo kita kaji bersama, tentunya di luar forum ini ya. Kemudian apa sih wasiat? Nah, kalau barusan kita membahas tentang warisan, kita masuk pada pembahasan tentang wasiat. Wasiat itu apa?
Wasiat itu secara definitif adalah pernyataan seseorang mengenai harta peninggalan. Jadi sudah sudah dinyatakan oleh seseorang yang akan terkait dengan harta yang akan ditinggalkan gitu kan. Nah, wasiat itu ada batasnya. Ya jangan langsung saya wasiatkan harta saya kepada si A semua, tidak bisa. Ya. Nah, batasan maksimalnya itu 1/3 dari total harta atau dari total harta ya, tanpa persetujuan ahli waris. Contoh, saya misalnya mewariskan rumah di Surabaya kepada anak angkat saya, itu wasiat ya, dan itu punya kekuatan hukum juga, itu waris. Kemudian trust itu apa dalam wealth management? Trust itu adalah perjanjian hukum di mana trust itu mengelola aset ya. Trust itu mengelola aset. Kemudian salah satu manfaatnya adalah melindungi aset dan pembagian secara otomatis. Konteks di Indonesia itu belum banyak diatur secara khusus. Nah, konsepnya itu lebih mirip dengan yayasan. Oke. Kemudian ada strategi penyusunan warisan. Strategi penyusunan warisan itu yang pertama, inventarisasi aset dan utang. Jadi asetnya ada berapa, utangnya itu juga ada berapa gitu kan. Kemudian menentukan ahli waris yang sah. Loh, berarti ada yang nggak sah gitu kan. Artinya ahli waris yang sah itu yang yang punya kekuatan hukum. Gitu kan. Ya sahnya di sini entah itu sah menurut agama atau sah menurut hukum. Kalau dalam konsep agama tentunya berbeda dengan konsep hukum negara. Kalau hukum negara, anak yang hasil di luar pernikahan yang yang sah ya, bukan nikah siri gitu kan, itu bisa mendapatkan warisan. Tapi kalau dalam konsep negara itu tidak bisa. Tapi kalau dalam konsep agama itu tetap ya. Nah, ini perbedaan antara sah menurut agama dan sah menurut hukum negara. Selanjutnya membuat dokumen wasiat atau hibah, kemudian mempertimbangkan asuransi dan trust, kemudian konsultasi dengan ahli hukum dan keuangan. Salah satu contohnya misalnya nih, ada studi kasus yang terjadi, misalnya kasus tanpa wasiat, ada aset 10 miliar, maka akan berakhir sengketa di pengadilan. Kemudian kasus dengan wasiat dan trust misalnya, itu aset 10 miliar itu dibagi secara otomatis gitu kan. Nah, kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah salah satu tujuan dari perencanaan warisan itu untuk menjaga harmonisasi hubungan antar keluarga ahli waris. Kemudian memiliki kombinasi hukum waris, wasiat dan trust itu memberikan perlindungan yang optimal. Ini adalah beberapa buku yang menjadi rujukan dari pertemuan kali ini. Salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian kita dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Namun sebelum kita akhiri pertemuan ini, karena waktu sudah tidak mengizinkan kita, yang perlu menjadi catatan bagi rekan-rekan semua adalah warisan itu bukan hanya sekedar pembagian harta, namun juga tentang penerusan nilai, cinta, dan tanggung jawab. Ini disampaikan oleh seorang filsuf Yunani, yaitu Aristoteles, yang tentunya akan menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Intinya, kita jangan mengharapkan warisan ya, kalaupun ada itu bagian dari rezeki kita, dan jangan sampai hubungan antar keluarga itu terpecah hanya karena faktor yang disebutkan oleh warisan, sehingga kita tidak tidak memberikan, kalau dalam kepercayaan Islam itu memberikan dosa jariah terhadap keluarga yang meninggalkan warisan itu.
Itu saja dari saya. Semoga kita menjadi orang kaya dan berdaya serta berjaya. Amin. Sampai bertemu di puncak kesuksesan. Saya akhiri pertemuan ini dengan pembacaan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.